Di situ tuh tiba-tiba pas saya lagi pakai celana dari arah bawah itu datang kayak terbang, kayak melayang gitu. Jadi lidahnya keluar panjang. Mungkin lidahnya tuh sampai pokoknya di bawah dada lah. Terus kayak yang penuh dengan darah gitu, Bang. Itu setiap kali saya ke Cikuray, saya ketemu terus. Tapi posisinya beda-beda kalau yang cewek. Kadang suka lagi di jalan, kadang suka di pos 2. Sendirian nah? Sendirian. Dengan kostumnya yang sama? Kostum yang sama. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya. Nah di samping gue nih udah ada Kak Eka. Waduh, gimana nih kabar nih Kak Eka nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Sebelum Kak Eka ingin menceritakan pengalaman nih ke teman-teman Ngopi Horor nih, saya ngucapin terima kasih banyak nih Kak Eka karena sudah meluangkan waktunya datang ke daerah Wonosobo nih. Kita Wonosobo. Jauh banget Bang. Jauh banget ya. Jauh banget. Biasanya kalau ditanya Wonosobo tuh atau Magelang atau mana, langsung ketawa saking jauhnya gitu. Oke. Pada video kali ini nih, Kak Eka pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Kak? Ceritanya ini pendakian awal-awal Bang, baru mulai masuk ke dunia pendakian ceritanya. Itu di Gunung Cikuray. Gunung Cikuray, gunung yang terkenal mungkin bagi kalangan pendaki yang berdomisili di Jawa Barat. Ya, Iya, ya kan? benar. Tuh populer banget tuh. Yang di Garut ya berarti ya? Garut. Ada Cikuray, Guntur, dan Papandayan. Paguci. Nah, Paguci. bisa Paguci. Tapi tuh lewat jalur mana ini Kak saat itu tuh? Jalur yang umum sih Bang, pemancar. Pemancar tuh pasti teman-teman semua ngerasain banget kebun tehnya tuh. Iya, Wah, luar benar. biasa. Itu pemandangannya bagus sih di situ tuh. Bagus banget, Bener. tapi kaki juga bagus sih. Bagus. Belum masuk Lumayan. hutan, kaki udah bagus nih. Bener. Udah pegel-pegel nih, oke. Itu kejadian tahun berapa itu, Kak? Sekitar 2013 Bang. Ya, 2017 tuh yang paling familiar emang pemancar ya. benar. Benar-benar sepakat sih, oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih, Kak, saat naik Gunung Cikuray di tahun 2013 lewat jalur pemancar, Iya. intinya itu ngalamin kejadian apa sih? Sebenarnya ini yang mau saya ceritain ini tuh bukan cuman horornya aja Bang, Iya. tapi pelajaran untuk pintar memilih open trip. Oh, lagi-lagi open trip. Iya, benar. Jadi waktu itu karena baru mulai belajar mendaki, jadi saya mempercayakan open trip untuk naik gunung kali ini gitu. Karena waktu itu temennya cuma bertiga, cewek semua. Daripada nanti bahaya atau gimana, akhirnya kami bertiga memutuskan untuk ikut open trip Bang. Milih open trip ya untuk Benar. memakai jasanya nih Iya. gitu ya, dari apa namanya, akomodasi gitu kan dan lain-lain. Pasti open trip ini saya yakin banget udah prepare, tapi ada mungkin beberapa yang mungkin nih lagi booming juga nih masalah open trip, tapi guys saya kira itu oknum lah, oknum Iya. provider trip ya. Iya sih, ini pasti oknum sih. Saya Betul. berharapnya sih ini oknum ya. Jadi nggak kejadian sama orang banyak untuk Iya. apa. Saya harapnya sih begitu Betul, Bang. dan Indonesia juga kalau provider trip itu banyak yang bagus-bagus kok, bahkan Banyak. go internasional juga kok gitu Benar, ya. benar. Oke, mungkin Kak Eka tahan dulu kan nih cerita ini. Teman-teman Ngopi Horor ini udah pada penasaran tentang apa yang dialami oleh Kak Eka ini saat naik Gunung Cikuray pada tahun 2013 itu. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Wah, kita ngopi lagi nih. Siga.
Jadi waktu itu kita bertiga nih, kebetulan saya posisinya yang paling muda. Jadi ada dua, saya sih udah akrab banget ya, jadinya kayak udah sahabat lah, bestie lah bahasanya zaman itu. Kami bertiga mau naik Gunung Cikuray. Jadi waktu itu kita udah pernah ke Papandayan, terus waktu itu sih belum berani ke Guntur ya Bang. Jadi yang lebih familiar mungkin waktu itu Cikuray. Jadinya kita bertiga mutusin untuk ya udah naik Cikuray aja, kayaknya lebih rame gitu. Tapi kita berpikir, kita bertiga doang, perempuan semua, takutnya kalau ada apa-apa nanti malah bahaya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah gimana kalau open trip aja. Jadi satu teman saya tuh usulin untuk ikut open trip. Oke Kak, boleh saya bilang, tapi kita cari yang bagus ya gitu, karena takutnya nanti gimana Kak, karena saya juga udah dari awal tuh kayak aduh bener nggak ya gitu, karena kan bukan temen nih gitu. Dicarilah nih sama teman-teman saya yang kebetulan kan lebih tua dari saya, jadi saya percayain masalah itu ke mereka gitu. Jadi singkat cerita kami menemukan open trip, pesertanya memang banyak, sekitar lebih dari 20. Wah, termasuk banyak itu. Iya, nah kita kumpul di Jakarta untuk menuju ke Garut. Itu pakai bis biasanya ya, pakai bis umum. Nah tapi itu semua udah diakomodir sih Bang memang. Jadi kita bayar sekian kayak bisnya, dapat makan tuh kalau nggak salah berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah. Terus si maksi dan lain-lain itu sudah diurus. Oke, akhirnya kita berangkat dari Jakarta ke Garut, kita turunnya itu di pom bensin Guntur Bang. Itu sekitar jam 4-an, jadi kita sholat subuh dulu di pom bensin, kita ngumpulnya di masjidnya pom bensin, jadi kita packing ulang. Nah cuma dari awal itu memang dari tour leadernya nih, nanti kita dibagi kelompok ya atau apa ya, nah dari situ tuh emang nggak ada nih. Tapi kita masih positive thinking, ya udahlah karena kita bertiga jadi kayak ya udah aman, kita bertiga dulu aja gitu. Nah kita itu dari pom bensin Guntur untuk ke Gunung Cikuray, kita naik truk Bang. Jadi makanya saya perkirakan itu sekitar 20-an orang gitu. Jadi saya pun nggak tahu pasti jumlahnya berapa gitu. Jadi ya udah tim ini ya. Oh jadi ngumpul aja. Jadi nggak sama tim leadernya tuh kayak kita pesertanya sekian ya, itu nggak ada pengumuman gitu. Oke, jadi selesai itu kita naik truk sampai ke kaki Gunung Cikuray. Dilanjut naik mobil bak. Karena kan ke atasnya udah tinggi ya Bang, jadi kayak nggak bisa naik truk lagi. Kita naik mobil bak, di situ kita nggak tahu tuh, maksudnya kayak perizinannya, simaksi segala macam, saya nggak ke base camp. Jadi kita langsung diarahin untuk ke warung-warung yang ada di bawah gitu. Jadi untuk beli air segala macam. Karena kita merasa juga kurang diperhatikan, jadi kami bertiga tuh tetap memutuskan untuk bawa air yang cukup. Karena memang Cikuray kan nggak ada air ya Bang. Jadi air terakhir tuh kalau nggak salah di pos 2. Nah makanya kayak udah deh, daripada nanti kita repot, kita bawa air ya gitu. Jadi kita tetap bawa air masing-masing. Yang botol 1,5 liter itu kita masing-masing bawa 2. Kebetulan saya kan juga minumnya tuh ontak banget Bang. Jadi kayak saya harus minum terus makanya. Wajar. Bener. Pasti kan setiap orang kan haus itu kan, apalagi pertama naik gunung. Jadi saya bawa 2 liter dan bawa 1 botol lagi tuh saya pegang gitu. Nah udah nih, maksudnya kita juga punya makanan, punya ini tuh udah masing-masing udah bawa. Karena untuk jaga-jaga tetap aja kita kan bukan yang nggak percaya, tapi tetap harus punya persiapan sendiri untuk survive gitu istilahnya. Sampai dengan mau mulai pendakian aja, itu belum ada briefing juga Bang. Dari panitianya? Iya, jadi maksudnya kayak nanti di kelompok ini enggak. Yang saya lihat itu mereka cuman bersama dengan teman-temannya aja. Jadi kayak yang udah kenal, ya udah sama yang kenal-kenal gitu. Paham ya Bang? Maksudnya kayak ya udah kami bertiga ya nggak kenal siapa-siapa, bertiga aja. Gitu. Bahkan sampai kita tuh belum dikasih tahu kayak nanti tendanya di sini ya, gitu. Itu nggak ada. Terus tapi kita masih yang ya udahlah udah sampai sini masa nggak dilanjut gitu kan. Akhirnya gimana nih Kak? Saya juga udah mulai ngeluh tuh di situ. Karena kan maksudnya saya waktu itu posisinya masih muda bersama dengan 2 orang kakak. Jadi kayak udah nggak apa-apa, udah aman kata teman saya gitu kan. Kan ada kita berdua, udah kita bertiga aja dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya cuman ketemuan di jalan tuh yang tim ini ya gitu aja, cuman sekedar itu. Jadi kayak nggak, wah nih dari awal tuh udah bad feeling gitu kan. Tapi ya udahlah, udah di situ masa kita nggak lanjut gitu. Akhirnya kita lanjut
jalan. Nah, yang abang bilang tadi kita udah masukin si kebun teh, itu kan kayak masih seger nih bang, masih seger. Waktu itu kita mulai perjalanan itu sekitar jam 9 pagi. Cuaca masih cerah, masih bagus banget. Kita makanya sempat foto-foto. Jadi foto tuh banyak ada di awal pendakian gitu. Di kebun teh tuh kita foto-foto dulu, santai, udah nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Kita patokin aja nih satu orang. Jadi ada satu orang cowok yang kayak yang dari awal tuh kita lihat ada di kelompok itu, di open trip itu. Jadi dia yang jadiin patokan. Maksudnya, oh ini rombongan kita nih, gitu. Tapi makanya dia juga pelan karena dia waktu itu kayaknya bawa pacarnya juga. Jadi mungkin dia ngawal kan jadi pelan. Makanya udah kita pokoknya ngeliatin dia aja. Kalau dia masih kelihatan kita kejar gitu. Nah, udah masuk ke pintu rimba yang udah masuk ke hutan, itu juga masih cerah sebenarnya. Perjalanan masih santai, kita masih happy-happy. Saya masih bikin video, kayak masih bercanda-bercanda. Jadi emang belum ada kekhawatiran yang berlebih karena kita pikir masih cerah, masih aman nih. Kalau misalnya ini kita masih bisa kejar gitu sampai tempat camp, kita bilangnya gitu. Jadi masih santai, masih ketawa-tawa bikin video. Nah, tapi di tengah jalan itu teman saya kebetulan udah ngerasa kakinya sakit. Tapi dia pikir kan, ya udahlah namanya naik gunung pasti ada resiko kaki sakit. Karena kan tahu sendiri bang treknya Cikuray kayak gimana, lumayan kan. Gimana mbak, masih nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, masih aman, dia bilang gitu. Terus kita jalan masih ini, tapi kita masih belum nemuin nih si kelompok kita tuh pastinya yang mana gitu. Sampai udah pertengahan jalan tuh kita masih nggak tahu sih bang, kayak akan nanti camping di mana tuh kita belum tahu. Tapi masih nikmatin aja karena ini pertama kali ke Cikuray kan. Nah di pos 6 itu udah mulai hujan. Sampai kita pos 5 bang. Pos 5 tuh udah mulai turun hujan kan. Kayak udah mulai gerimis, akhirnya kita mutusin untuk pakai jas hujan di situ. Udah mulai sedikit panik karena di situ udah sekitar jam 2 atau jam 2 bang. Kita kan memang jalannya lama bang ya. Jadi maksudnya kalau untuk teman-teman yang naik ke Cikuray cepet ya mohon maaf, tapi memang kami lambat sekali. Yang penting selamat. Yang penting selamat, benar bang. Jadi jam 2 itu kita baru sampai pos 5. Kita sempat istirahat kan karena aduh lapar, belum makan siang. Karena pagi itu di warung kita memang cuman sarapannya mie instan bang. Gitu kan warungnya cuma ada mie sama roti gitu. Makanya lapar nih kak, makan dulu. Nah kita akhirnya mutusin istirahat tuh di pos 5 gitu. Karena udah mulai hujan kita nggak keluarin makanan berat, jadi cuma roti aja tuh waktu itu yang kita makan. Jadi di pos 5 tuh kita udah kehilangan si abang yang jadi patokan kita. Gitu. Yang cowok itu ya? Yang cowok itu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa dah, udah terlanjur. Tapi yang penting kan jalurnya Cikuray ini jelas nih, gitu katanya. Kalau menurut temen saya itu kan dia udah cari tahu Cikuray seperti apa, jalurnya seperti apa. Jadi memang kita sebelum mulai pendakian pasti kita cari tahu dulu bang, jalur tuh kayak gimana, posnya ada berapa. Terus kebetulan kalau saya pribadi saya pelajarin juga kayak mitos-mitosnya apa, larangannya apa, karena untuk jaga diri sih bang tujuannya. Gitu makanya teman bilang kayak iya nih jalurnya jelas kok, aman, udah nggak apa-apa, kita makan dulu aja, jangan dipaksain. Akhirnya kita lanjut jam 2:30 itu ke pos 6. Nah di pos 6 itu kebetulan yang lumayan luas tuh di Cikuray waktu itu, seingat saya memang di pos 6. Jadi udah mulai ada tenda juga, terus ada banyak yang istirahat walaupun hujan, tapi kayak udah pada masang-masang flysheet gitu kan. Jadi kita sempat numpang sama orang yang pasang flysheet gitu, duduk-duduk dulu bentar karena katanya dari pos 6 ke pos 7 tuh udah lumayan jauh dan nggak ada pos lagi. Jadi kita mutusin untuk ngeres lumayan lama bang di situ. Karena udah nggak ada patokan nih, kayaknya kita udah ketinggalan. Kayaknya cuma tinggal kita doang nih dari si open trip ini. Karena udah hujan, udah mulai capek dong karena dari pos 1 ke pos 6 aja tuh jalurnya emang aduhai banget kan. Jadinya kita istirahat lagi, di situ kita diskusi, ini gimana kak kalau misalnya nanti kita nggak ketemu sama tim kita di atas gitu. Terus kata teman saya bilang, pasti ketemu kok, ini kan kita kan kemarin orangnya banyak, kita tinggal teriak aja dari open trip ini gitu. Tapi gimana kak? Nah, maksudnya saya di situ kan masih manja ya bang, karena ada dua orang saya itu kan kakak saya gitu, kayak senior saya, jadi kayak masih manja. Tapi yang saya keluhin itu memang teman saya kan kakinya udah sakit tuh yang tadi saya bilang. Dia udah mulai pincang-pincang bang. Jadi kan saya juga udah khawatir dong. Jadinya kayak udah kekhawatiran tuh udah mulai banyak. Saya pakai kacamata dari dulu. Kalau hujan kan tahu sendiri kayak tertutup tuh bang. Jadi penglihatan juga kan jadinya nggak seluas biasanya gitu. Makanya kayak udah stres gitu. Sayanya yang udah stres gitu kan.
Tapi sampai di situ udah nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Jadi nanti kita tinggal teriak aja open trip ini gitu, pasti ada yang nyaut kok, kata teman saya gitu. Cuma di pos 6 tuh saya udah mulai, karena udah mulai sore. Jadi dari pos 5 ke pos 6 tuh kita kayak makan waktu tuh lumayan banyak Bang pas jalan. Karena kan udah hujan, udah licin. Jadi saya udah mulai hati-hati. Itu kita sekitar jam 4 baru sampai di pos 6. Jadi udah mulai sore kan. Tapi hujannya belum berhenti. Saya sih emang sering melihat makhluk yang kayak gitu. Jadi itu udah sebenarnya udah lumrah, udah sering. Cuma kan kalau di gunung kan pasti dengan kondisi yang ini rasanya kan akan beda gitu Bang, kayak pasti akan paniknya tuh beda kayak gitu. Nah di pos 6 tuh sempat lagi istirahat itu saya sempat melihat sosok besar kayak itu, dia lebih mirip ke gorila sih Bang, bukan genderuwo gitu, karena mukanya tuh kayak monyet gitu. Dia memang rada jauh posisinya dari tempat saya duduk, cuma dia menghadap ke arah saya terus gitu. Jadi kan di situ kan kayak yang udahnya pikiran nih, dapat camping nggak, atau udah dapat tenda nggak. Terus udah hujan, nggak terang-terang, nggak berhenti hujannya. Terus saya melihat si sosok itu. Saya biasanya memang nggak pernah cerita langsung Bang kalau melihat sesuatu di gunung. Saya nggak pernah bilang langsung ke teman saya gitu. Maksudnya kayak nanti kan malah jadi entah nanti dia jadi panik atau gimana gitu. Jadi kan saya lebih baik saya keep sendiri kan gitu. Jadi saya nggak cerita gitu. Cuma memang dia tuh menghadap ke saya dan cukup, jadi kayak lama gitu ngeliatinnya. Ya udah Kak, ayo deh jalan aja deh Kak, saya bilang gitu, karena saya nggak mau lama-lama melihat dia kan. Jadinya kayak ya Kak kita lanjut aja yuk gitu. Emang udah selesai, Eka udah nggak capek? Enggak Kak, udah nggak capek gitu. Saya bilang, Mbak Endang gimana, kakinya udah enakan? Enggak kok, udah enakan, ayo udah bisa jalan, kata dia gitu. Akhirnya kita mutusin jalan lagi itu sekitar jam 5-an Bang. Karena kan ya itu, karena tadi kegalauan kita mikir gimana. Tadi itu sempat mau mutusin untuk ngecamp aja di pos 6 gitu. Kita numpang sama orang atau gimana gitu. Karena kalau kita lanjutin udah takutnya nanti gelap, takutnya hujan nggak reda. Makanya kayak apa di sini aja. Jadi makanya cukup lama tuh Bang, sekitar 1 jam lah kita ngobrol di situ di pos 6. Kita mutusin jalan itu udah jam 5 kan. Pasti udah lebih gelap Bang. Udah lebih gelap. Saya masih kacamata udah basah. Walaupun saya pakai topi sebenarnya Bang. Jadi kan maksudnya tujuan saya pakai topi supaya nggak langsung kena kacamata. Tapi tetap aja karena hujannya deras banget hujannya. Baju juga udah tembus, walaupun jas hujan tapi kayak udah ngerembes gitu Bang. Udah ngerembes, sepatu udah otomatis udah basah dong. Jadi kayak udah makin gusar, nanti akan kondisi badan juga udah pasti nanti akan tambah drop kan kalau kita lama-lama lagi. Nah udah akhirnya kita mutusin jalan dengan udah penerangan seadanya, kita keluarin headlamp. Nah tapi si makhluk ini tuh berapa kali saya jalan dia selalu ada di sebelah kanan. Maksudnya kayak saya jalan, saya nengok ada lagi. Entah dia ngikutin atau gimana, tapi pokoknya dia selalu ada gitu. Cuma saya bilang, udah nggak apa-apa Eka santai ya. Jadi saya mencoba untuk menenangkan diri sendiri kan. Nah posisinya itu teman saya yang Kak Siska itu di depan, yang kedua Mbak Endang, ketiga saya. Jadi saya paling belakang. Nah pos 6 ke pos 7 tuh memang lebih rapat lagi Bang. Emang yang maksudnya pohonnya lebih rapat lagi. Jadi kayak jalannya makin gelap dong gitu. Hujannya tapi makin deras. Di situ kondisi saya tuh yang udah drop justru malah saya. Udah capek, nggak kelihatan karena hujan, kacamata. Terus lupa Bang saya bilang. Saya itu pada saat itu lagi halangan. Haid ya? Iya lagi haid gitu. Lagi haid dan lagi banyak-banyaknya Bang. Jadi dari bawah sampai jalan, maksudnya seharian jalan itu saya nggak berani pipis Bang. Berarti hari keberapa haid itu tuh? Itu hari kedua, lagi banyak-banyaknya. Cuman kan waktu itu karena udah terlanjur jadwalnya naik gunung gitu, maksudnya udah terlanjur janjian, jadi saya nggak mungkin ngebatalin Bang. Makanya saya tetap maksain untuk jalan kondisinya. Jadi makin drop dong. Udahnya lagi halangan, lagi banyak-banyaknya. Pikiran saya tuh apa karena saya lagi halangan jadi si makhluk itu ngikutin terus gitu Bang. Tapi untungnya jadi sebelum pos 7 tuh ada bukan pos sih, jadi dia kayak cuman lahan sedikit gitu kan. Itu sebenarnya mau satu tenda kan, tapi di situ lagi nggak ada tenda. Jadi saya, Kak istirahat dong, aku udah nggak sanggup, saya bilang gitu.
Akhirnya kita duduk di situ dulu kan. Kenapa Eka? Nggak apa-apa, udah capek. Tapi ya itu kondisinya karena saya merasa diikutin sama dia dan saya lagi halangan juga. Jadi kayak sebenarnya udah mau nyerah sih tuh Bang, udah mau nangis saya. Kayak aduh nih jalannya kayak gini, aduh udah mau teriak tuh di situ. Tapi teman saya yang kakinya sakit kayak masih nggak apa-apa Eka, ayo Eka bisa gitu. Dia aja bisa, kenapa saya enggak kan gitu. Itu kondisinya maghrib ya pas lagi saya duduk di situ. Jadi udah makin gelap. Karena sayup-sayup tuh masih kedengaran suara azan kan. Jadi oh iya nih maghrib nih jam 6. Jadi makanya saya duduk di situ. Itu udah yang karena saya juga nahan pipis kan dari bawah gitu. Jadi udah kacau Bang, kondisi badan tuh udah kacau banget. Udah nggak apa-apa yuk Kak, kalau nanti lama-lama di sini nanti makin dingin kata teman saya gitu. Ayo kita jalan lagi, sebentar lagi sampai kok gitu. Walaupun kita sama-sama belum tahu sebenarnya, tapi dia juga bilang sebentar lagi sampai kok gitu. Udah belajar bohong dari awal ya. Terus tapi kayak udah oke deh, iya dulu bisa gitu saya bilang. Gak jauh dari tempat itu kan pohon nih Bang. Jadi kan jalannya, pokoknya saya ingat saya nih ya, jalannya tuh kecil terus ada pohonnya besar gitu. Kan saya posisinya nunduk karena takut si kacamata ini kena air kan. Jadi saya posisinya jalannya nunduk, pokoknya saya di belakang. Tetap masih posisinya tetap sama Kak Siska, Mbak Endang dan saya gitu. Jadi saya nunduk. Pas saya nunduk tuh ini kepala saya tuh kayak ada daun gitu loh Bang yang ini gitu. Tapi kalau daun kan pasti cuman set gitu. Tapi ini kayak yang bek gitu. Maksudnya rada keras gitu. Aduh, apaan nih gitu. Saya lihat soalnya dari awal tuh pohon itu tinggi. Ya kan? Maksudnya sampai menjuntai banget si daunnya gitu. Si topi saya itu hampir gini. Mau copot gitu. Jadi kan topi jas hujan. Tapi kayak sampai begini gitu. Terus ini apa ya saya bilang. Tapi kalau saya jadi penasaran kan, pengen nengok tapi teman saya tetap jalan gitu karena saya nggak ini kan. Cuma enggak saya harus nengok nih saya bilang gitu karena kok ini sampai si topi saya mau copot gitu kan. Saya nengok ke belakang itu yang saya lihat itu kan saya sebatas karena kan masih pakai topi ya Bang. Jadi saya sebatas gini aja. Yang saya lihat itu kaki sama baju yang udah compang-camping gitu warnanya hitam. Hitam sih itu, hitam. Terus jadi kaki ngegantung gitu Bang, kayak kakinya udah gini gitu ngegantung. Ini gimana? Kayak gimana sih? Udah shock Bang. Jadi kayak nge-freeze Bang. Jadi nggak bisa teriak, nggak bisa. Jadi kan harusnya saya kayak gitu supaya teman saya berhenti kan, berhenti dari jalan gitu. Tapi masalahnya tuh mata saya tuh harus terfokus terus di situ, jadi nggak bisa malingin juga Bang. Jadi kayak gitu. Tapi untungnya teman saya sadar kalau saya berhenti. Jadi si teman saya tuh ngebalik badan kayak Kak ngapain? Dia akhirnya mutusin untuk turun sedikit gitu kan, menyamperin saya. Saya ditepok pundak saya sama dia. Ngapain? Baru bisa lancar si napas, terus habis itu kenapa? Enggak Mbak, nggak apa-apa saya bilang gitu. Aduh merinding tadi kayak nggak apa-apa gitu. Kalau inget tuh karena itu lumayan. Kalau Abang pernah nonton film Conjuring 1 yang dia di pohon kayak gitu Bang. Kebayang sih. Untungnya saya nggak ke atas gitu Bang. Jadi kayak cuma sebatas ini. Jadi kayak yang saya lihat tuh pinggang ke bawah. Ngeliat apa? Nggak apa-apa Mbak. Udah yuk jalan lagi gitu. Jangan berhenti tiba-tiba nggak bilang gitu. Nanti kalau kita kepisah gimana gitu. Jadi saya diomelin kan sama dia. Terus ya udah ayo jalan gitu. Tapi nggak kelihatan matanya. Ya udah akhirnya saya digandeng sama si teman saya itu kan. Walaupun dia badannya lebih kecil dari saya, tapi karena dia lebih tua jadi dia ngomong gitu istilahnya. Yaudah ayo pelan-pelan jalan. Cuma sebenarnya itu udah lemes Bang. Udah kalau yang kayak yang tadi saya bilang gorila tuh udah selesai pas lagi saya duduk itu. Karena kan jalannya udah menyempit. Jadi udah bukan yang kalau waktu itu kan kalau yang kemarin itu kita jalan belakang tuh masih luas, kanan tuh masih luas, masih kebon. Jadi dia masih di situ Bang. Tapi kalau pas kita udah di posisi yang kecil itu jalannya udah makin kecil. Jadi dia nggak ada. Nah tapi digantikan dengan yang sosok itu. Terus akhirnya saya ditenteng sama teman saya, ayo Kak bisa yuk dikit lagi yuk sebentar yuk gitu. Tapi kondisinya saya udah nangis Bang di situ. Udah nangis karena ya itu udah kacau banget pikiran kan. Soalnya si kakinya tuh hitam-hitam Bang. Kukunya panjang gitu. Jadi kayak pasti kan kalau misalnya saya terusin ke atas bentukannya udah pasti aneh gitu kan. Makanya udah hampir mau menyerah sebenarnya, tapi nggak apa-apa akhirnya kita bisa
nggak lama memang sekitar 10 menit itu kita sampai nih bang ke tenda-tenda. Udah kelihatan nih banyak tenda-tenda. Cuma kan tugas kita belum selesai nih, mencari si rombongan kita. Gitu. Makanya kayak pas nyampe tenda itu, boleh deh kita numpang dulu deh di sini deh gitu kan. Untungnya rombongan itu nyambut bang. Jadi kayak, lah mbak bertiga doang gitu kan. Enggak bang, kita ikut open trip. Open trip apaan? Dia bilang gitu kan. Ini bang, kita sebutin kan. Terus wah mereka di depan, mereka ngumpul di depan, masih lumayan jauh mbak katanya gitu kan. Nggak, ya maksudnya nggak jauh banget, tapi dia ke depan gitu. Tapi mungkin ngeliat kondisi kita, mereka udah khawatir kan, jadinya kayak udah sini dulu aja, istirahat dulu aja, saya masukin air, dia bilang gitu. Akhirnya kita numpang tuh bang di tendanya mereka. Kita numpang terus dibikinin teh hangat segala macam. Kenapa? Mungkin dia ngeliat saya pucat, jadi kayak kenapa neng? Emang kenapa gitu? Nggak apa-apa bang. Habis ngeliat apaan kata dia gitu. Enggak apa-apa gitu. Ya udah makanya kalau ini kalau naik gunung nggak usah ngeliat kiri kanan, jalan aja kalau udah malam gitu. Iya bang, saya bilang gitu doang. Tapi memang udah maksudnya muka saya udah pasti kelihatan pucat di situ. Terus saya lagi dapet bang. Ya pantesan pasti tambah capek kata yang punya tenda gitu kan. Iya makanya. Kita akhirnya dibikinin teh, kita istirahat sebentar, kita ngeres karena udah ntar kalau nggak ketemu mah nginep di sini aja, di tenda kita aja. Masih ada lagi satu tenda katanya. Kita bisa di sini kok. Jadi mereka tuh ada 2 tenda, bang, 2 tenda dan ada flyseatnya di tengah. Maka katanya mereka kalau misalnya nanti nggak ketemu bisa di sini aja. Nanti kita rame-rame di sini katanya dia gitu. Ya alhamdulillah kan rezeki ya bang berarti ya. Terus nggak lama itu ada yang teriak nyariin kita, gitu. Jadi ada satu orang mas-mas yang bahkan saya nggak ngelihat dia dari bawah. Maksudnya ternyata dia rombongan kita tapi saya nggak ngelihat karena saking nggak ngeh ada si mas ini gitu, bukan abang yang di awal yang saya ikutin gitu. Dia akhirnya teriak kayak nyari Ska, Endang, Eka gitu. Mungkin ya tetap aja kan nama kita ada di daftar kali ya. Terus diteriakin tuh bang. Nah iya gitu kan, kita akhirnya manggil gitu. Oh kalian di sini gitu kan, ayo tenda kita di sana gitu. Dia bilang, ya bang kita kok ditinggal. Ya sorry tadi soalnya dia tuh tim apa ya bang kalau jalan duluan gitu. Dia leader. Iya jadi dia memang tugasnya tuh bikin tenda gitu, bikin tenda duluan gitu. Oh pantesan saya nggak ngeliat mas, saya bilang gitu kan. Terus iya yuk pindah ke tenda gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita ngikutin, tapi kondisinya masih hujan bang. Jadi masih deras juga, masih lumayan lah, nggak terlalu deras tapi masih lumayan. Jadi kita pakai jas hujan lagi, kita jalan, kita pamitan sama yang udah ngasih kita teh tadi. Terus akhirnya kita lanjut ke tenda. Cuma memang pas sampai tendanya sudah berdiri, cuma masih basah bang, karena kan deras kali ya gitu kan. Iya, bentar dulu ya, tunggu dulu, nih masih saya keringin soalnya tendanya, dia bilang gitu. Iya mas, nggak apa-apa kita tungguin. Jadi dalam kondisi itu kita masih di luar nih bang, masih pakai jas hujan, masih ini udah. Tapi sih untungnya udah minum teh ya, jadi kayak masih udah lumayan energinya udah mulai dapat lagi gitu. Kita tunggu, dia bilang iya maaf ya tadi soalnya saya di depan. Emang udah nggak ada lagi inian yang di belakang si sweepernya. Nggak ada mas, kita terakhir, saya bilang gitu. Bahkan kita memang yang terakhir sampai di pos 7 bang. Jadi nggak ada rombongan lain. Jadi yang kita tadi ngobrol di pos 6 tuh, mereka akhirnya mutusin ngecamp di pos 6 semua. Jadi kita doang tuh bertiga kucluk-kucluk dari pos 6 ke pos 7 gitu. Jadi kayak kita sendiri bang, ini kita terakhir doang. Mas gitu. Ya maaf ya. Maaf saya minta maaf sekali lagi gitu. Mungkin sweeper saya nggak tahu kali ada kalian gitu. Cuman kan maksud saya masa iya nggak absen atau masa iya nggak inget gitu. Saya besar bang, dari maksudnya kan nggak mungkin nggak kelihatan gitu kan. Tapi ya udahlah kita akhirnya udah sampai gitu kan. Cuman tetap aja kayak masih mau ngeluh dong sama si mas ini kan gitu. Terus akhirnya tenda udah kelar, udah bersih, kita masukin, kita ganti baju. Terus saya baru bisa pipis tuh bang. Berarti kurang dari 10 jam saya baru pipis gitu kan. Karena kan saya lagi halangan tadi, karena saya takut. Maksudnya yang namanya orang halangan kan ya darah kotor gitu ya. Nanti kalau pipis sembarangan gitu. Pas malam pipis itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Maksudnya biasa aja. Jadi mohon maaf sih, saya mau jelasin bang. Jadi kalau lagi halangan itu saya biasanya bawa pampers bang. Pampers anak kecil itu bayi. Tapi yang ukuran XL nggak saya pakai. Jadi saya cuma tadangin bang.
Jadi pipis saya sama si itu darahnya nggak nempel ke gunung kan, jadi maksudnya nggak jatuh ke gunung. Oke, paham. Gitu. Jadi kebiasaannya seperti itu saya, jadi biar nggak ngotorin lah gitu. Nah, jadi nanti si Pampers itu saya masukin ke plastik dan saya bawa turun lagi ke bawah. Jadi saya buangnya tuh nanti udah sampai bawah lah intinya, gitu. Jadi pas pipis malam itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya ya udah biasa aja, kita gantian ganti baju. Ini karena udah capek, si Mas ini sih memang masakin kita makanan. Jadi mungkin emang dari awal kita sama dia nih, tapi kita istilahnya nggak tahu kan. Orang dari awal juga nggak, kamu sama Mas ini ya nggak ada pemberitahuan si itu. Oh, nggak ada pemberitahuan. Nggak ada pemberitahuan, makanya kan kita nggak ngeh sama si orang ini, gitu. Terus akhirnya kita dimasakin waktu itu, terus kita makan. Itu saya tidur mungkin jam 10 kali ya, kita tidur. Akhirnya kita mutusin untuk istirahat karena udah capek banget. Saya udah nggak konsen. Wah udah kacau lah, pokoknya udah harus istirahat deh. Udah kita tidur. Ini Bang, pagi justru yang bikin kayaknya udah deh sekali aja ke Cikuray gitu. Tapi ternyata enggak sih, abis itu masih ke Cikuray juga. Lagi. Iya, tapi pada saat itu abis kejadian ini saya kayaknya pas itu gue nggak mau lagi ke Cikuray gitu. Jadi subuh Bang, tapi udah 4:30 sih kayaknya, udah terang kok, udah lumayan terang. Kita pengen pipis lagi nih. Yang pengen pipis teman saya yang kakinya sakit Bang. Kak, anterin pipis yuk. Udah pagi nih. Oh iya Mbak, ayo Mbak gitu. Ya udah aku juga mau pipis, saya bilang gitu. Terus ya udah kita pipis ceritanya. Kita pipis tuh di belakang tenda posisinya Bang. Jadi ini tenda tuh rada mepet memang. Jadi belakangnya tuh kayak lembahan. Jadi kayak belakang tuh udah pohon-pohon tinggi yang ke bawah gitu. Jadi kita udah emang mepet gitu. Nah, akhirnya kita pipis di situ karena udah rada siang kan, takutnya kelihatan orang gitu. Kita melipir rada ke belakang gitu. Yang pertama pipis tuh teman saya. Jadi dia duluan. Terus habis itu udah selesai saya. Nah, dia nungguinnya itu rada jauh Bang. Jadi bukan rada jauh tapi kayak di depan tenda. Kan saya kan rada samping belakang tenda gitu. Nah, teman saya rada di depan tenda. Saya pipis, saya mulai dengan cara yang tadi saya jelaskan. Terus udah saya masukin ke trash bag, udah saya ikat rapi. Nah, di situ tuh tiba-tiba pas saya lagi pakai celana, dari arah bawah itu datang kayak terbang, kayak melayang gitu. Bentuknya wanita, cewek. Mungkin bisa disebut kuntilanak kali ya. Tapi lidahnya keluar Bang. Jadi lidahnya keluar panjang. Mungkin lidahnya tuh sampai pokoknya di bawah dada lah, di perut lah gitu. Lidahnya sampai sepanjang itu, terus kayak yang penuh dengan darah gitu Bang. Jadi kayak ya pokoknya berdarah-darah gitulah. Matanya nggak kelihatan sih, kayak hitam aja gitu. Tapi bukan yang kayak, kan biasanya kan bukan biasanya sih, maksudnya kayak kuntilanak kan kadang suka digambarinnya ketutup ya mukanya. Ini jelas banget Bang. Jadi rambutnya acak-acakan tapi face-nya tuh kelihatan gitu. Matanya hitam, lidahnya tuh panjang sampai seperut gitu. Saya sempat minta tolong teman saya untuk kegambarin yang saya jelasin itu. Ada, saya punya gambarnya. Terus sekitar 10 meter tuh dia berhenti di depan saya. Jadi kita akhirnya hadap-hadapan nih Bang. Saya di sini dan dia ada di bawah gitu kan. Saya nge-freeze, mau ngapain ya gitu. Maksudnya kayak kenapa gitu. Di posisi nge-freeze itu nggak tahu kayak tiba-tiba langsung keluar gitu Bang dari mulut saya, kayak mau ngapain lo? Saya kan gue kan pipis nggak ngotorin gunung. Ini bersih kok, ini kok nggak ini. Jadi saya ngoceh gitu Bang, kayak spontan gitu, kayak karena di pikiran saya, apakah karena saya lagi halangan, saya pipis di gunung, jadi dia nyamperin saya. Kan katanya kan ada ya, kalau lagi halangan tuh suka darahnya ini suka gitu ya. Iyalah gitulah bahasanya gitu. Karena dia lidahnya panjang berdarah-darah gitu, jadi kayak lu apa mau ganggu gua, apa mau gimana gitu. Jadi saya kayak mau ngapain gue gitu, orang gue pipis yang enggak ini kok, gue bersih kok, nih gue bawa nih, saya bilang gitu kan sih. Ini terus gue buang ke bawah gunung kok gitu. Jadi kayak pas ada hadapan tuh saya ngoceh gitu kan. Nggak lama emang dia mundur Bang, dia mundur, akhirnya dia balik, maksudnya dia hilang gitu. Nah, si teman saya Mbak Endang itu kayak, Kak kenapa? Ngomong sama siapa? Kan dia bilang gitu. Dia teriak gitu dong, karena panik kan, karena dia dengar saya ngoceh gitu. Nggak apa-apa.
Enggak, tadi ngomong sama siapa? Kamu tuh kebiasaan kalau misalnya ada apa-apa tuh cerita, jangan diinin sendiri, kata dia gitu. Enggak kok, udah pergi. Ada apa tadi? Enggak, tadi ada cewek gitu. Tapi ganggu nggak? Enggak kok, enggak, saya bilang gitu. Karena saya masih di ade-adein gitu kan. Jadi kayak, udah ayo balik yuk. Gak apa-apa kan, tapi nggak apa-apa Mbak, dia pergi kok, saya bilang gitu. Kamu kalau ada apa-apa cerita, jangan kayak gitu. Kamu semalam ngeliat yang aneh-aneh kan? Iya Mbak, tapi aku udah takut, jadi nggak mungkin cerita, saya bilang gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya ganggu banget cerita, nanti kamu malah sepaneng sendiri, kata dia gitu. Untungnya memang teman saya juga lumayan pemberani orangnya sebenarnya, cuman saya nggak mau mengacaukan acara naik gunung aja gitu Bang. Nah habis kejadian itu kayak, tuh masih nge-freeze tuh Bang, jadi kayak, apa saya sempat ke puncak, saya sempat foto, terus pas balik ke tenda lagi tuh, jadi kayak saya ngeliat ke belakang, takutnya dia ada lagi, kayak gitu, dan saya nggak berani pipis lagi tuh Bang. Jadi tuh itu udah pagi tuh udah tuh pipis saya terakhir di Cikura itu di pendakian itu udah itu doang Bang, karena udah nggak berani lagi, takutnya dia muncul lagi gitu. Singkat cerita kita udah foto-foto di puncak, udah naik, udah udah packing. Nah akhirnya kita sama dia terus. Karena kan kita protes nih, Mas, awasin dong Mas, kita kan cewek-cewek nih Mas, gitu kan. Ya udah, pokoknya nanti turun bareng sama saya. Sebenarnya sih, karena kan bawaannya dia banyak ya, cuman kadang sih kita kayak nggak tahu diri juga. Bawaannya dia banyak, harusnya dia kan buru-buru turun. Cuman karena rasa bersalahnya dia ninggalin kita, jadi kayak dia ngawasin kita gitu. Nah yang anehnya tuh, mulai turun, si teman saya yang tadinya sakit itu Bang, kita dari pos 7 jalan masih nggak apa-apa. Nah sampai di pos 6 itu tiba-tiba kakinya nggak bisa ditekuk Bang. Jadi kayak kita kan turunan tuh kan, turunan maksudnya Cikura kan kalau turunannya kan lumayan. Iya turunnya lumayan gitu kan. Jadi harus ngelangkah kan Bang. Nah dia nggak bisa nekuk Bang. Jadi kaku gitu, kaku yang sampai nggak bisa nekuk. Terus ya udah kita akhirnya si Mas itu kan kayak ngeluarin obat urut segala macam gitu. Dia untungnya punya ada P3K gitu ya. Kayak diurut, indikasi panas-panasan. Gimana Dang, enakan nggak? Enakan sih Mas, tapi emang nggak bisa ditekuk gitu kan. Kita masih positif thinking kalau itu memang sakitnya teman saya itu karena di gunung ini aja gitu. Maksudnya karena treknya atau gimana, jadi mungkin salah urat gitu kan. Akhirnya kita mutusin untuk ganti-gantian bantuin si teman saya ini untuk turun gitu. Jadi saya sama si Kasiska ganti-gantian untuk gendong. Nggak gendong yang kayak gimana banget sih Bang, cuman kan jadi pas lagi turunan tinggi kita nanggepin dia gitu. Jadi dia nemplok ke saya, terus saya gotong gitu. Untungnya yang sakit kakak yang badannya kecil Bang. Jadi saya sama Kasiska yang badannya lumayan besar, jadi masih bisa nopang dia gitu. Karena si Mas yang ngikutin kita ini kan bawaannya udah banyak banget Bang. Iya udah besar banget, jadi nggak mungkin saya ngerepotin dia lagi. Padahal dia juga kayak, ayo udah saya bantuin, udah Mas gak apa-apa, kita masih bisa kok. Karena turun mah mungkin saya masih sanggup lah gitu. Energi masih banyak deh kalau turun sih dibanding naik gitu kan. Jadi Kasiska bawain tasnya Mbak Endang, saya yang nanggepin gitu. Gantian terus, jadi saya yang bawa tasnya Mbak Endang, dia Kasiska yang iniin. Itu makanya saya bingung kayak kenapa sih nggak bisa ditekuk gitu kan. Beneran nggak bisa ditekuk Bang, kayak sesakit itu gitu. Kalau ditekuk tuh dia sakit banget kan. Kita istirahat itu sampailah, kan karena turun kan cepet ya, kita nggak mau ini karena harus ngejar tuh Bang, kita kan cuman trip Jumat Sabtu Minggu kan. Jadi kita harus cepet turunnya. Kita berhenti di pos 2. Jadi udah posisinya gini terus tuh, dari atas sampai bawah tuh saya ngegotong. Cuman kan di situ posisinya banyak cowok Bang. Di open trip itu 20 orang, cowoknya banyak loh. Masa ya nggak ada yang mau bantuin kita gitu, padahal mereka ngelihat kita lagi gemblok-gemblokan gini gitu, cewek-cewek. Nggak ada Bang. Emang kita cuma sama si Mas itu doang satu. Jadi nggak ada yang bantuin gitu, kayak ya mungkin dia merasa nggak kenal kita gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting gue selamat turun gitu kan. Nah malah yang sempat bantuin kita itu dari kelompok lain Bang. Jadi ketemu kan di jalan suka ngobrol gitu. Itu ada rombongan kalau nggak salah sih waktu itu dari Bekasi kalau nggak salah ingat. Dia cowok-cowok semua. Dia gantian akhirnya. Jadi pas ada posisi yang turunnya itu tajam banget gitu kan, digemblok teman saya sama cowok itu. Dan itu bukan tim open trip kita gitu. Nah jadi makanya kita sempat lumayan ngobrol tuh sama si abang-abang itu ya, dari pos 4 kalau nggak salah.
kita bantuan sama dia terus gitu. Itu orang lain, bukan yang di open trip kita. Makanya saya mikir kayak, wah ini yang salah saya nih, milih tim nih dalam hati gitu kan. Terus tapi ya udahlah, kita bantu. Kita tetap pelan-pelan tuh gantian sama Mbak Endang. Terus kita misah sama mereka tuh di pos 2 Bang. Karena kan di pos 2 udah lumayan dekat. Ya kan, dari pos 2 ke pos 1 itu udah lumayan dekat. Habis itu tinggal Pobon Teh gitu. Jadi kayak kita duluan ya, akhirnya mereka pamit untuk duluan gitu. Nah saya punya dokumentasi di situ, saya ada videonya malah. Jadi kayak untuk mengenang mereka. Kita sempat rekam-rekaman tuh waktu itu gitu. Nah di pos 2 sempat istirahat lumayan lama karena saya juga udah capek banget Bang. Karena kan tetap gantian ya, kan saya nggak mungkin minta tolong, maksudnya kayak nggak full teman saya digendong sama mereka gitu, masih tetap saya juga yang bantu. Nah di pos 2 tuh kita istirahat, nah teman saya tuh gini aja, jadi duduk tuh juga nggak bisa, jadi duduk langsung dari berdiri langsung jelosor gitu Bang, karena emang kan kita kalau duduk kan harus dekuk dulu ya, dia nggak bisa, jadi kayak emang harus kita bantu langsung berak gitu, sekaku itu Bang kakinya. Nah udah kan akhirnya kita istirahat, kita ngobrol, kita makan roti kayak gitu, lumayan lah setengah jam. Karena kakinya makin sakit, jadinya kayak harus banyak rest gitu kan. Nah udah selesai istirahat, kayak aduh yuk buruan yuk, kita harus ngejar bis, kata si Mas yang bareng kita. Iya boleh. Nah kita jalan lagi. Itu kan posisinya pos 2 tuh dia kayak cekungan gitu kan Bang. Jadi kayak turunan, terus habis itu bawah rata, emang bisa buat tenda kan. Nah jadi kayak yang kalau si cekungannya itu bisa buat duduk tuh enak tuh kan, bisa duduk gitu, bisa, maksudnya kayak bisa uncang-uncang gitu. Nah kondisinya di situ Kak Siska yang lagi bawa tasnya Mbak Endang, saya yang mopong dia. Jadi kalau jalan lurus kita bopong kan, karena kan dia sakit kakinya. Udah jalan semua, tinggal saya sama Mbak Endang di belakang. Terus saya sempat nengok kan ke belakang, kayak mastiin maksudnya ada yang ketinggalan nggak gitu kan. Saya sempat nengok di belakang. Terus pas saya nengok, ada cewek duduk di situ. Rambutnya panjang, tapi bukan tampilan hantu Bang. Kayak biasa aja, kayak orang biasa. Kayak apa? Kayak warga lokal? Kayak warga lokal. Enggak warga lokal sih Bang, kayak pendaki lah. Kayak pendaki gitu, tapi ya pokoknya kayak orang mau naik gunung gitu. Pakai jaket, terus pakai celana, pakai sepatu, biasa, rambutnya segini. Terus saya nengok, ada dia duduk, terus dia gini. Dia dadah. Kayak dada gitu ke saya. Terus saya bilang, perasaan tadi gak ada orang kan. Saya bilang, saya padahal nengok tuh cuma mau mastiin, takutnya ada barang yang ketinggalan gitu kan. Tapi pas nengok ada dia duduk, tapi emang pucat mukanya, pucat banget. Terus dia pakai jaket biru kalau nggak salah, kayak pakai jaketnya warna birunya kayak gini nih, kayak baju saya. Terus dia dada. Terus saya bilang, siapa tuh? Udah Mbak, ayo jalan Mbak. Kenapa lagi, kata teman saya gitu kan. Enggak apa-apa. Enggak, kalau muka lu kayak gini tuh pasti lu ngatain aneh, kata dia gitu kan. Enggak Mbak, nggak apa-apa. Enggak kok, aman ya, kali ini aman, saya bilang gitu. Udah akhirnya saya jalan lagi. Udah tuh saya meninggalkan pos 2, didadahin sama cewek itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena tampilannya menurut saya nggak yang aneh-aneh ya. Iya nggak aneh, nggak mengganggu kayak siang tadi di atas kan. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin emang dia mau pamit aja sama saya gitu kan. Udah singkat cerita kita jalan, habisnya sampai di Kebon Teh lagi, kayak alhamdulillah akhirnya sampai gitu, walaupun kaki teman saya sakit tapi kita udah sampai lagi gitu kan. Kita langsung istirahat ke warung. Nah di warung ini Bang, kan bapak kan yang jaga gitu, si bapak tuh bilang, kenapa Neng kakinya? Ini Pak sakit, nggak bisa ditekuk, kata teman saya gitu. Oh gitu, mau diurutin nggak? Kata si bapaknya gitu kan. Boleh sih Pak, kalau nggak ngerepotin gitu kan. Boleh, ntar ya saya ngambil minyaknya gitu. Karena kita duduk di depan warungnya Bang, nggak masuk ke dalam. Terus si bapak tuh keluar pakai bawa minyak urut gitu kan. Dia ngurutin. Lah ini emang dari kapan? Kata si bapak gitu. Emang kenapa? Dari kapan nih? Dari awal sih udah sakit Pak, tapi nggak yang sampai kaku gini, kata teman saya gitu. Iya berat jalannya ya? Iya jalannya berat Pak, kata si teman saya gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, udah ntar dia nggak ngikut kok. Bapaknya bilang gitu, ntar dia nggak ikut kok. Saya sama Kak Siska kayak pandang-pandangan, apa nih yang nggak ikut nih, kata saya gitu kan. Kok bapaknya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, ntar nih sehat nih, kata si bapak gitu kan. Nah abis diurut tuh Bang, dipegang sama si bapak, bisa ditekuk Bang sedikit. Abis itu udah mulai kayak udah enak nih, udah bisa ditekuk. Ah bisa ditekuk Mbak? Iya nih alhamdulillah bisa ditekuk gitu kan. Terus kita udah happy dong, maksudnya kayak udah bisa ditekuk nih. Nah
Karena kan kalau naik pick up segala macam ribet dong kalau sih nggak bisa ditekuk gitu kan. Itu udah beneran langsung bisa ditekuk bang. Walaupun cuman ya maksudnya nggak full tapi kayak udah lumayan enak gitu. Lumayan enak lah ya. Iya, nggak terlalu sakit gitu. Tadinya kan kalau mau ditekuk kan sakit banget kan. Ini enggak. Ini udah nggak terlalu sakit. Jadi kayak udah bisa lah dia duduk di inian, udah bisa naik pick up gitu. Walaupun kita masih bantu bopong. Terus saya penasaran bang. Akhirnya pas lagi bayar itu kan saya yang bagian bayar makanan ini ke warung. Saya tanya lagi sama si bapak, Pak, kenapa Pak? Kok Bapak tadi ngomong gitu, yang nggak ikut siapa Pak? Karena saya penasaran bang, saya memang orangnya suka penasaran gitu. Iya, gimana nggak ini, orang tadi kakinya digelendotin gitu kata si bapak. Hah, gelendotin Pak? Gelendotin apaan? Ya adalah di sini namanya juga di gunung gitu kan. Di kaki ini gimana nggak kaku, orang dipegang gitu, maksudnya kayak digelendotin gitu bang. Jadi kayak makanya kaku. Oh gitu Pak, tapi aman ya Pak? Aman, nggak apa-apa, udah insya Allah katanya gitu. Udah pulang aja pulang sampai rumah selamat ya Neng, kata dia gitu kan, kata si bapak. Iya Pak, makasih ya Pak, terima kasih Pak udah bantu, saya bilang gitu. Iya, nanti kalau pulang nyampe rumah mandi dulu ya Neng, katanya gitu. Iya Pak, makasih Pak. Terus tapi saya nggak cerita sama Mbak Endang gitu. Oh ternyata gitu. Tapi yang saya heran kok saya nggak ngeliat nih yang gelendotin kakinya teman saya itu. Maksudnya dari awal kan saya kan diganggu terus kan. Tapi kenapa saya nggak ngeliat kalau kasih kakinya teman saya itu digelendotin gitu. Cuma ya udahlah, saya pikir yang penting kita semua selamat gitu kan. Alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa gitu. Nah belum selesai bang. Jadi sampai di rumah, kita sampai di rumah tuh dini hari kan. Iya. Jam 3-an gitu, jam 3 atau jam setengah 4 saya lupa. Kan Seninnya saya langsung kerja. Tapi karena si bapak bilang sampai rumah mandi dulu, saya inget tuh si bapak tuh ngomong gitu. Saya tetap mandi tuh bang jam setengah 4 pagi gitu. Saya mandi dulu sebelum saya tidur dulu bentar kan. Cuma tidur sih biasa. Nah kerja juga ya udahlah aman-aman aja gitu. Cuma perasaan saya tuh nggak enak terus gitu, kayak kok kayak nggak tenang gitu, kayak apa gitu kan. Nah akhirnya pulang kerja di malam itu saya bilang ke bapak saya, bapak saya di rumah gitu, Pak, kok Neng kayaknya capek banget ya, kok ini banget gitu. Emang kenapa? Saya ceritain sama bapak saya tuh, cerita di gunung itu kan. Oh Mbak Endang digituin, iya. Ya udah, sono telepon aja Mbah, saya bilang gitu, Mbah saya. Akhirnya saya telepon ke Mbah saya. Bah, jadi tuh kayak saya sakit bang, jadi kayak udah mau gimana sih. Tapi sebenarnya saya merasa sehat, cuman perasaannya kayak mau demam gitu loh. Maksudnya enak lah ya gak badannya. enak, badan tuh gak enak, kayak ngegereges gitu loh bang. Akhirnya saya telepon mbah saya kan, terus emang kamu dari mana, kata mbah gitu. Habis baru pulang dari gunung mbah gitu kan. Kamu ini nggak nggak aneh-aneh kan di gunung? Enggak mbah, nggak, biasanya juga enggak gitu kan. Ya udah sini ke rumah gitu. Akhirnya saya ke rumah mbah saya. Nah terus mbah saya bilang, lu kamu kalau dari gunung tuh nggak usah bawa apa-apa, katanya gitu. Terus siapa yang di depan pintu, kata mbah gitu. Jadi pas saya masuk ke rumah mbah saya, di depan pintunya mbah saya tuh kata dia yang ngikutin gitu. Siapa mbah? Nggak tahu. Wah enggak gitu. Saya masih denial kan, kayak enggak kok nggak ada yang ngikutin gitu. Nah mbah saya bilang itu sosok yang yang lidahnya panjang tadi bang, ngikutin saya sampai rumah gitu. Jadi dia memang karena saya lagi dapet kali ya kondisinya gitu. Jadi dia ngikutin sampai rumah gitu. Nah akhirnya kayak udah mbah suruh pulang aja gitu. Besok-besok kalau misalnya lagi dapat nggak usah maksain naik gunung, kata mbah saya gitu. Terus iya mbah, enggak, saya bilang gitu kan. Udah suruh pulang mbah suruh pulang gitu. Jadi ya udah sih ngikutin sampai rumah. Untung saya maksudnya ada yang nolong saya gitu. Terus saya ceritain teman saya kan gimana. Enggak kok, temannya udah aman gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah teman saya yang kakinya kaku itu udah aman. Udah gitu, sehat gitu ya? Iya nggak ikut kalau dia, tapi justru saya yang diikutin gitu bang. Oke. Alhasil alhamdulillahnya itu udah normal. Selang berapa hari setelah itu tuh? Malam itu juga sih langsung diobatin saya sama mbah saya. Maksudnya dia udah langsung disuruh pulang sih. Malam Selasanya berarti Malam Selasanya karena nyampe kan Senin dini hari. Gitu. Oke. Nah ini pengalaman yang seru juga sih teman-teman semua. Cikure mungkin saat itu 2013 bayarnya masih seikhlas itu kalau nggak salah. Iya, gitu. Ya? Iya ternyata gitu ya? masih seikhlasnya bang. Iya, tinggal gitu. masukin berapa gitu kan. Mau berapa ribu silahkan deh. Bener, cuma pada saat itu kita bayarnya per orang
365 Bang. Tapi kan udah dikelola sama yang provider trip ini Iya ya. benar udah dikelola. Mungkin kita gitu. udah siap yang mungkin barang disebutin aja gitu ya. Cuma jadi ngerasa nggak worth it Bang karena kita nggak dikawal dari bawah, itu bukan nggak dikawal tapi kayak nggak ada koordinasi yang benar. Terus nanti kamu satu tim sama siapa, tidurnya di tenda siapa. Coba kalau si Mas itu nggak nyariin kita, Ya kelar sama dong. yang di itu yang 2 tenda itu jadi dong sampai malah pagi. sama numpang orang dong, Iya. ya kan? Gitu makanya kayak, aduh, udah gitu pas teman sakit segala macam nggak ada yang bantu, itu yang kita Nah, setelah kesel. ikut trip yang kesannya nggak mengenakan nih gitu kan, entah itu dari tripnya ini kurang koordinasi atau gimana, Kak Eka kapok gak untuk memilih trip lagi? Atau mungkin lebih memfilter trip-trip yang memang, wah ini bagus nih, ini kayaknya kurang nih gitu. Kalau yang jelas sih, kalau untuk sama yang trip ini saya sih udah enggak ya, udah pasti nggak akan mau lagi Bang, gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari dengan seksama gitu, terus kayak gimana kita tahu fasilitasnya segala macem, kita pasti bisa kok dapat yang banyak banget di Indonesia nih yang bagus tuh banyak banget Bang. Gitu. Cuman emang lagi sial aja sih saya dapat yang kayak gitu. Iya, saya bilangnya sih lagi sial. Gitu karena emang keburu-buru lagi pengen banget naik gunung. pengen banget Cikuray. Gitu. Daripada cewek semua 3-3 mendingan masuk trip deh gitu ya. Mendingan masuk trip karena waktu itu belum banyak kenal temen naik gunung sih Bang. Dan kalau nggak salah di tahun 2013 tuh segelintir deh trip ya. Iya benar. Nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi sebenarnya trip ini tuh dia komunitas Bang. Iya. Terus bikin open trip gitu, dan katanya open trip ini bebas untuk siapapun. Cuman kayaknya dia itu lebih mementingkan si anggota yang komunitasnya. kenal-kenal aja. Iya, yang kenal-kenal aja. Yang nggak kenal bodo amat. Iya. Waduh. Itu beneran kita bertiga doang. Ya, Pas yang turun karena ada Mas ini aja jadinya. Yang manggil-manggil itu Yang ya. manggil-manggil. Kalau Oke. enggak ya kita bertiga terus itu naik turun kan. Puncak juga bertiga mana ya temen gue gitu ya. Iya, jadi harusnya kan kita pulang open trip tuh punya teman baru Oh, ya Bang, iya. gitu, banyak kenalan. Betul. Enggak Bang, kita cuma kenalan sama si satu Mas itu doang. Sampai sekarang sih saya masih berteman sama dia. Sisanya nggak ada yang tahu. Nggak ada, Anggota mana aja ikut Nggak ke ada. Cikuray. Wah ini gokil juga nggak ada. sih. Nah, yang nolongin kita itu yang Yang saya di bilang, pos 2? yang di pos 2 ya, yang Gimana tuh? bantu kita ini, saya justru malah temenan sama mereka. Saya ketemu lagi di Lau sama mereka. Ketemuan di Lawu dalam rangkanya Nggak nih ketemuan. janjian apa gimana? Enggak, Oh tiba-tiba. tiba-tiba ketemuan lagi di Oh, Lau. yang mana? Ketemu lagi di Lau. Bang, lu yang bantuin gendong temen gue ya? Wah iya, lu gitu. Jadi saya malah ketemu lagi sama mereka di Lau. Wih, gokil tuh. Iya, gokil. beneran. Berarti Itu- dari situ mulai deket lagi dong ya kan? Iya, justru malah saya kenalnya sama mereka-mereka jadinya Bang. Iya. Yang open trip nggak ada, cuma satu doang yang nolongin kita itu, yang manggil kita doang. Gak Kalau habis itu pikir. sampai dengan sekarang saya masih temenan sama dia. Soalnya kalau ikut trip itu kan nggak cuma fasilitas dan servis tapi kenyamanan, keamanan juga Benar. ya. Justru malah sebenarnya tujuan saya kan keamanan nyarinya Bang. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau pengalaman naik gunung kan memang itu kan jadi guru juga kan buat kita ya. Ya. Saya sebenarnya makanya saya bilang akhirnya saya nggak menyesal naik Cikuray karena memang banyak pelajaran yang saya dapat dari Dari Cikuray. Cikuray itu. Dari Cikuray, bukan dari teman open tripnya. Bukan dari teman open Oke, tripnya. semoga teman-teman semua yang ikut open trip bener memilih provider trip deh. Benar. Jangan sampai nyesel gitu. Iya, harus benar-benar nyarinya yang serius, nyarinya yang tahu kayak reviewnya gitu Bang. Iya. Biasanya kan ada reviewnya ya. Betul, kalau udah nyaman otomatis udah aman tuh gitu kan. Benar. Jangan cuma nyari aman tapi nyamannya juga Iya, nih gitu, fasilitas dan gitu. sebagainya. Oke, kita bahas yang horornya nih Kak. Kalau trip mungkin teman-teman semua udah pandai lah di Instagram dan sebagainya, banyak portofolionya Iya, gitu kan. benar. Nah, sosok mana yang Kak Eka nih kayaknya baru pertama kali ngeliat saat di Gunung Cikuray Dalam? Kan katanya Kak Eka sudah dibilang agak sensitif nih. Agak sensitif. Iya kan? Agak Nah, sensitif. ketika di gunung kayaknya wah ini baru pertama kali ngeliat nih gitu. Yang kayak Conjuring itu kah atau Kalau itu, jadi ceritanya kalau yang kayak Conjuring itu yang kedua kali saya ke Cikuray, saya ketemu lagi Bang. ketemu lagi di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oh. Jadi kayaknya emang di situ posisinya kayaknya. Oke. Tapi yang saya baru pertama kali ngelihat justru malah yang lidahnya panjang itu Bang. Kayak gitu ya. Ngebayangin sih. Iya, panjang Bang. Itu kayak enggak kayak, bukan kayak leyak, tapi pokoknya lidahnya tuh Iya, panjang, panjang. tapi penuh darah. Wih, Penuh darah, kayak ada darahnya gitu loh Bang. ngebayangin. Jadi kalau yang gorila sih ya bukan umum, tapi kayak ya udahlah, mungkin kita bisa nyebutnya itu genderuwo gitu. Genderuwo. Jadi kayak menurut saya itu nggak terlalu
nggak terlalu ganggu gitu. Yang justru yang buat saya tadinya hampir nggak mau ke Cikuray lagi si Mbak itu karena sempat ngikutin saya juga kan. Oke, nah terus Gitu. kita bermain cocokologi nih ya. Cocokologi nih kan kayak ini kan ternyata haid nih gitu kan. Apa mungkin semua teror atau semua yang dilihat sama kayak ini asal muasalnya dari haid ini gitu? Bisa jadi sih Bang. Karena kan kita kondisinya kalau misalnya ini kan kayak lagi kotor gitu ya Bang ya. Terus ngeluarin banyak darah. Iya. Terus sebenarnya yang pasti kondisi sih Bang. Otomatis kondisi kita menurun ya kan, darah kan keluar terus. Jadi kayak si badan juga cepat lelah kan gitu. Jadi mungkin karena si lelah, kurang konsen. Nah, jadinya saya malah banyak ngelihat yang aneh-aneh gitu ya, yang enggak gitu. Kalau kayak di Gunung Lawu kan memang sebenarnya sudah ada peraturannya. Iya. Kalau ditulis kan di base campnya tuh Bang, kalau yang haid tuh nggak boleh naik kan gitu. Mungkin sebenarnya ada baiknya juga kalau naik gunung kita nggak dalam kondisi haid sih. Satu yaitu fisik pasti akan melemah. Betul. Kita nggak bahasin horor terus ya Bang, Betul, tapi ya. fisik pasti cewek kalau udah lagi haid fisiknya pasti akan melemah gitu. Makanya lebih baik mendingan diundur sih. Gitu. Emang saya salah juga sih waktu itu karena maksain gitu. Iya, sepakat sih kalau fisik lemah tuh otomatis kemana-mana tuh nggak fokus, nggak kan, fokus, dan pasti nggak sebagainya. fokus. Wah itu. Terus kemudian nih kayak kan sempet turun kan ketemu kayak yang lambain tangan. Iya. Kayak menyerupai ya kita semoga aja itu pendaki gitu kan. Tapi ketika dinengok kok nggak ada. Nggak ada, gitu kan. nggak ada. Karena kan saya sempat nengok lagi tuh. Iya. Nah itu menurut kayak kan kita bermain asumsi sekarang nih ya. Itu beneran pendaki bukan tuh? Kenapa? Beneran pendaki atau bukan tuh? Sebenarnya nih. Soalnya kan ketika lihat 2 kali jebret nggak ada. Kalau misalnya pendaki seharusnya masih kelihatan dong ya. Benar. Kalau feeling saya sih enggak. Kalau feeling saya sih bukan ya. Iya. Karena ternyata saya sering melihat. Abis itu saya melihat dia juga Bang. Jadi sama nih dia. Si kakak cewek itu sama si yang kayak Conjuring itu setiap kali saya ke Cikuray saya ketemu terus. Tapi posisinya beda-beda kalau yang cewek. Kadang suka lagi di jalan, kadang suka di pos 2. Sendirian nah. Sendirian. Dengan kostumnya yang sama? Kostum yang sama. Wih. Gitu. Kalau itu saya, jadi kan saya beberapa kali ke Cikuray kan. Iya. Pokoknya kalau misalnya saya ke Cikuray, pasti saya cariin dia jadinya. Maksudnya kayak, kok nggak ada gitu. Waktu itu pernah yang naik ke berapa saya lupa. Saya pas lagi naik tuh juga nggak ketemu juga. Pas jadi setelah yang kayak saya naik ke Cikuray yang ini yang saya ceritain, kan nggak lama saya ke Cikuray lagi. Saya ketemu pas naik. Ketemu sama si cewek itu pas naik. Terus pas turun juga dia ada gitu. Nah selanjutnya saya ke Cikuray lagi, kok dia nggak ada nih. Maksudnya pas saya naik nggak ada, pas saya turun nggak ada. Saya ketemunya di kebun teh. Gitu. Jadi tetap ketemu juga tapi di bawah. Iya, waktu itu yang ketiga kalinya di bawah. Oke. Nah, sempat ada dialog gak sama si? Enggak, jauh Bang. Jadi kalau misalnya ketemu tuh kita posisinya jauh Bang. Tapi cuma gerakannya sama kayak gitu doang. Enggak selalu dada. Jadi ya udah kadang kalau misalnya saya jalan, dia juga jalan. Waktu itu yang saya bilang saya ketemu jalan tuh pas dia habis pos 6. Itu jadi saya jalan. Nah, dia yang di rada kanan rada hutan gitu, dia juga jalan. Jadi barengan sama saya. Gitu. Tapi posisinya tidak pernah dekat. Jadi saya nggak pernah ngomong. Sempat ngelihat iya kayak dia. Oh ya udah gitu. Tuh apa sih namanya, creepy juga tuh kalau kita naik gunung terus ketemu itu lagi tuh. Iya ya sih, cuma untungnya kan tampilannya nggak serem ya Bang. Jadi, tapi ganggu nggak menurut Kak dari segi penglihatannya? Kalau ke saya sih nggak ganggu ya Bang. Maksudnya kayak cuman ya udah ketemu, kita soalnya saya lihat-lihatan, terus ya udah gitu jalan. Jadi malah jadi kebiasaan gitu Bang. Kok kalau ke Cikuray nggak ketemu pengen dia, ketemu itu. Iya, kok nggak ada sih gitu. Jadi malah kayak nyariin gitu. Berarti sosok yang menyerupai pendaki itu nggak jahil ya, cuma nampakin aja gitu ya? Enggak jahil sih. Nah, sosok jahil yang menurut kayak yang di itu pendakian yang Cikuray itu yang mana? Yang itu Bang, yang lidahnya panjang. Yang sempat mengikuti sampai rumah? Iya. Itu sih yang ganggu banget sih itu sih. Iya soalnya kan kalau misalnya yang biasa kita lihat kan kuntilanak mah ketutupan. Ini mukanya enggak Bang. Maksudnya mukanya jelas, matanya hitam semua. Ngebayangin lidahnya panjang kayak panjang gitu. Iya. Apalagi kalau sambil ngerangkak gini nih. Udah. Iya. Lumayan Iya, gitu. bener-bener. Creepy itu tuh. Jadi itu sih yang kalau untungnya, tapi after itu saya nggak pernah ketemu lagi Bang. Jadi kan nggak tahu sih, mungkin sama Mbah tuh diusir atau gimana ya, jadi jangan kayak ya udah lu jangan gangguin cucu gue lagi atau gimana gitu. Nggak tahu lah. Nggak tahu lah itu. Tapi saya nggak pernah lagi Bang ngelihat dia. gitu kalau ke Cikuray.
Berarti terakhir yang itu doang? Iya Yang itu. Pertama ke Cikuray langsung dikasih dia kan. Iya. Jadi sebenarnya kayak enggak deh gitu kan. Iya, Tapi langsung. ternyata gunungnya asik gitu. Berarti jatuh cinta sama Cikuray. Kan soalnya udah beberapa kali nih. Iya, jatuhnya ya karena treknya asik sih ternyata. Iya. Kalau kita udah terbiasa, maksudnya udah mulai tahu medan, oh ternyata enak sih Iya, treknya. Tadi juga sempat ngutip ucapan kayak tadi gunung adalah guru ya tadi ya. Iya. Bahkan dari turun Cikuray itu jadi pembelajaran banyak banget gitu benar, ya. karena ternyata treknya kan beda ya. Kalau kayak kita aja Jawa Barat sama Gunung Jawa Tengah aja kan udah beda ya Iya, Bang, betul. treknya kan. Jadi kayak si Cikuray ini emang nempak banget sih kalau buat saya gitu. Jadi emang kalau kita kutip dari guru besar pendidikan Ki Hajar Dewantara tuh, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, Iya. Jadi kita mau belajar tuh nggak harus di sekolah, tapi bukan berarti nggak sekolah ya gitu Iya, ya. benar. Tapi di gunung atau di tempat camping tuh jadi tempat sekolah kita tuh. Iya. Dan setiap orang adalah guru kita, mau itu gimana kan diambil baiknya kan Iya. gitu kan. Makanya walaupun saya kecewa, tapi jadi pelajaran. Oh berarti persiapan lo harus lebih banyak, harus kayak lebih lengkap. Terus fisik juga jangan sampai lemah kayak gitu-gitu sih Bang. Sempat nggak kritik open trip itu nggak? Sekali satu pertanyaan lagi nih yang ini. Sempat turun kan pasti ada komplain-komplainan lah ya. Komplain. Jadi yang paling keras komplainnya sih Kak Siska, karena Kak Siska yang nemuin si trip ini kan. Iya. Kebetulan kan dia emang orangnya tegas kan. Iya. Jadi pas sampai bawah aja tuh dia kayak yang, gue nggak bakalan lagi sama kayak lu lagi gini gitu. Akhirnya dia sempat ngomel di tempat memang Bang. Apalagi ada insiden itu yang Iya, apalagi karena ada insiden si teman saya kakinya sakit, gak ada yang nolongin gitu. Kecuali kalau misalnya dia ternyata, wah ini udah kita bikin tandu atau apa gitu. Kalau dia mentingin kita sih, bukan mentingin sih, maksudnya kayak dia merhatiin. Iya. Saya mungkin nggak segitu marahnya sih Betul. Bang, gitu loh. Itu dari bawah Bang, sampai ini beneran kita. Untung ketemu sama si teman itu, si abang-abang Bekasi itu di pos 3. Jadi ada gantian. Kalau enggak, saya sampai bawah yang sama Kak Siska. Itu. Oke, berarti kayak naik open trip tapi kayak seakan-akan naik bertiga ya. Iya, rasanya cuman ketambah sama si Mas Sama yang itu ini doang, doang. iya. Itu pun turun gitu. Gokil sih. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya. Kira-kira Kak Eka punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang mungkin notabene ini pendaki gunung gitu? Terutama untuk perempuan kali ya Bang. Boleh? Jadi teman-teman perempuan pendaki kalau misalnya setidaknya lagi haid gitu, lebih baik ditunda dulu sih pendakiannya. Karena memang pasti fisik kita akan melemah. Akan konsentrasinya akan jauh lebih turun gitu. Jadi kalau misalnya memang mau mendaki memang udah jadwalnya ya lebih baik ditunda sih Bang kalau lagi haid, karena memang repot juga. Betul. Pasti akan repot, nanti buang pembalutnya atau gimana itu akan Dan repot. gak nyaman juga kan. Gak ya? nyaman banget gitu. Betul. Jadi lebih baik diiniin dan jangan maksain ya Bang. Nah itu dia. Terus sama kalau misalnya belum cukup banget bekalnya, lebih baik jangan solo hiking. Karena sebenarnya maksimal naik gunung aja tuh, minimal naik gunung tuh sebenarnya 3 orang. Karena kalau satu sakit kita masih ada 2 untuk nandu. Kalau berdua, satu sakit siapa yang mau ngurusin? Yang satu pasti akan panik dan kayak nggak bisa nandu juga, nggak mungkin lu gendong kan gitu. Iya. Jadi minimal bertiga deh, Iya, gitu. Dan itu pun yang paham kondisi, yang udah paham masing-masing, udah saling mengenal dengan baik. Gitu aja sih Bang pesannya. Oke, Karena kalau solo hiking tuh, kalau persiapan belum benar-benar belum oke, mendingan dihindari sih Bang. Dan tidak direkomendasikan gitu Benar. kan kalau sendiri ya. Tadi sepakat juga minimal 3 gitu kan kalau sendiri. Kalau berdua, satu ya teman sakit, yang satu nyari bantuan, yang satu temen yang sakit nggak ditinggal. Iya, gitu kan. itu benar Bang. Itu dia. Oke, ini tadi juga udah dalam semua. Kalau untuk perempuan khususnya kalau lagi datang bulan, tunda dulu naik gunungnya, jangan tunda dulu datang bulannya. Karena Iya. itu siklus yang normal gitu, Benar, Bang, gitu kan. benar. Jadi jangan ego, kan gue udah DP open trip, atau DP udah bayar tiket kereta, udah pesen booking bis gitu Iya, kan. benar. Lebih baik angus aja Angus gitu aja. kan. Yang penting diri kita dulu, save dulu nih gitu Iya, kan. benar, Bang. Udah stabil, udah oke, baru makanya kalau cowok kan mau naik gunung kapan, oke aja. Tapi Iya. kalau cewek ini harus perhitungkan kan. Perhitungan Bang. Oh benar-benar. siklusnya minggu kedua berarti naik gunungnya segini. Nah itu pasti Banyak kok, ada aplikasi juga kok yang udah buat nunjukin kita haidnya kapan. Itu kebanyakan lumayan pas kok.
jadwalnya. Jadi cewek-cewek mendingan download itu juga jadi biar tahu kapan bisa ngatur jadwal untuk travelingnya. Biar nyaman Gitu. aja ya. Biar nyaman, biar Bang. aman. Benar. Oke, ini cukup seru juga ya teman-teman semua ya. Oke, Kak Eka mungkin saya tutup dulu nih Kak videonya nih Kak. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Eka ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Cikuray ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, makasih banyak Kak Eka. Sama-sama, Bang. Bungkus.